Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Salah satu pelaku korupsi ini adalah suami Sandra Dewi yang bernama Harvey Muiz, seorang public figure yang selama ini memiliki reputasi sebagai Victoria dan David Beckham versi Indonesia. Kalau gini, bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, tablik dong. Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Harvey Muiz, terpidana kasus korupsi 300 triliun rupiah, divonis 6,5 tahun penjara. Hukuman ini memicu gelombang kritik publik yang menganggapnya terlalu ringan. Media sosial ramai dengan unggahan satir, seperti daftar harga korupsi yang membandingkan nilai korupsi dengan hukuman penjara. Kritik ini menggambarkan kekecewaan terhadap lemahnya penegakan hukum. Komentar juga datang dari YouTuber terkenal Deddy Corbuzier yang mempertanyakan keadilan vonis tersebut. Ia menyoroti betapa ketimpangan ini menambah keresahan publik. Pengamat politik Henry Satrio menilai respon satir ini muncul akibat rasa keadilan masyarakat yang terganggu, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat, seperti rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Kasus ini mendorong tuntutan reformasi sistem hukum di Indonesia. Publik berharap pemerintah mengambil langkah nyata untuk memberantas korupsi dan mengurangi kemiskinan, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Selepas terpidana koruptor 300 triliun, Harvey Muiz mendapat vonis hanya 6,5 tahun penjara. Lini masa media sosial diramaikan gerakan rela dihukum demi uang besar. Fenomena satir itu dinilai marak terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik yang saat ini berdampak pada masyarakat. Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Secara satir, netizen seakan kompak ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk penjara asalkan bisa korupsi seperti Harvey Muiz hingga 300 triliun rupiah. Tak sedikit yang menuliskan narasi siap dipenjara demi uang besar. Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawahnya ya. Paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan bagi koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas, Deddy Corbuzier. Gue punya pertanyaan. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Baru-baru ini sedang ramai di sosial media Indonesia tentang kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah. Oh my gosh, can you imagine berapa banyak bakmi favorite aku yang bisa aku makan? Salah satu pelaku korupsi ini adalah suami Sandra Dewi yang bernama Harvey Muiz, seorang public figure yang selama ini memiliki reputasi sebagai Victoria dan David Beckham versi Indonesia. Kasus ini menjadi momentum untuk memberantas tambang ilegal di daerah. Terhitung dari 2015 sampai 2022, 7 tahun negara sudah dikorupsi. What the kita nggak tahu berapa banyak lagi yang dikorupsi dari 2022 sampai tahun ini. Di Cina, korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over.
Beda sama negara plus 62. Yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Biar jogetnya tambah enak, sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, tablik dong. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti... Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Oh iya memang bukan. Papa bukan koruptor kok, Dek. Ya. 271 triliun itu uang lembar Papa. Nggak usah sedih. Nanti kita beli Hot Wheel ya. Yang isi sound horeg. Oke, nggak apa-apa. Papa juga sudah dapat diskon tahun baru kan ini. Cuma 6 tahun penjara kok. Ya. Lagian 1 miliar doang bayarnya. Kembalian masih banyak kok, Dek. Jangan sedih, oke? Bang, bahas orang yang korupsi 271 triliun. Menarik nih. Kamu bisa bayangin nggak kalau punya duit 271 triliun? Duit segitu buat beli risol mah begahnya sampai akhir zaman. Tapi seriusan, 271T itu banyak banget. Kalau kita nabung sehari 1 miliar, kita baru bisa ngumpulin 271 triliun selama 742 tahun. Kamu boleh cek dan hitung sendiri. Bayangin aja, duit sebanyak itu kalau buat bantu negara kita, buat bantu rakyat kita, pasti hidupnya lebih enak ya. Terus gimana nih ceritanya? Terus sama Kompas dan CNN. Ternyata ada perusahaan yang namanya PT Timah Tbk. Ini salah satu perusahaan timah terbesar di dunia. Dan ini BUMN, jadinya punya negara. Kalau perusahaan ini sukses, negara juga ikut untung jadinya. Masalahnya nih, orang-orangnya malah korupsi. Dari manipulasi harga, penambangan ilegal, penggelapan dana, pokoknya merugikan negara dan merusak lingkungan. Salah satu pelakunya adalah Helena Lim, Crazy Rich Pig yang katanya suka flexing dan ngaku selalu kerja keras. Ternyata dia korupsi. Terus juga Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi yang waktu itu nikahnya di Disneyland. Banyak yang anggap Harvey ini idaman banget dah. Ganteng, gagah, punya jet pribadi, tapi ya korupsi. Semoga aja kerugiannya bisa dibalikin dan digunain buat kemajuan negara. Siapa tahu rakyat kecipratan juga. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat. Kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya, korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini, nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti.
ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Saya mengerti sebenarnya saudara, berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.